kali ini kita akan belajar kalkulus diferensial, khususnya materi penggunaan turunan. Yang pertama, ekstrim mutlak dan ekstrim lokal. Misalkan fungsi f kontinu pada selang I yang memuat titik C. 1. F mencapai maksimum mutlak di C jika Fc lebih dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota I. 2. F mencapai minimum mutlak di C jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota I. 3. F mencapai maksimum lokal di C jika ada delta positif sehingga pada selang C kurang delta sampai C tambah delta berlaku Fc lebih dari atau sama dengan Fx. 4. F mencapai maksimum lokal di C jika ada delta positif sehingga pada selang C kurang delta sampai C tambah delta berlaku Fc kurang dari atau sama dengan Fx. Contoh soal, Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Yang pertama kita tentukan F aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 12X tambah 9. Kemudian kita menentukan lokasi ekstrim. Nah, untuk menentukan lokasi ekstrim, titik kritisnya tercapai jika F aksen X sama dengan 0. Nah, di sini kita punya F aksen X-nya 3X kuadrat kurang 12X tambah 9 sama dengan 0. Atau 3 kali X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita peroleh X kurang 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi titik kritisnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Kemudian kita substitusi ke Fx sehingga F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 dikuadratkan tambah 9 kali 1 sama dengan 1 kurang 6 negatif 5 tambah 9 4. Kemudian F3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 6 kali 3 dipangkatkan 2 tambah 9 kali 3 sama dengan 0. Di sini nilai maksimumnya adalah 4 dan minimumnya adalah 3. Jadi lokasi maksimum lokalnya di X sama dengan 1 nilainya yaitu 4 dan minimum lokal di X sama dengan 3 nilainya adalah 0. Kita menggunakan uji turunan kedua. Lihat F double aksen X sama dengan 6X kurang 12. Nah, F aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat kurang 12 kali 1 tambah 9 sama dengan 0. Kemudian F double aksen 1 sama dengan 6 kali 1 kurang 12 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kurang dari 0. Nah, kita lihat F aksen 1 sama dengan 0 dan F double aksen 1 kurang dari 6. Maka fungsi di sini adalah titik maksimum mutlaknya, yaitu di 1. Kemudian F aksen 3 sama dengan 3 kali 3 dikuadratkan kurang 12 kali 3 tambah 9 hasilnya adalah 0. Dan F double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 kurang 12 sama dengan 6 karena 6 lebih dari 0
dan f aksen 3-nya sama dengan 0, maka lokasi minimum lokalnya di X sama dengan 3. Sama dengan menggunakan turunan pertama tadi. Yang kedua, monoton naik dan monoton turun. Misalkan f terdefinisi pada selang I, fungsi f dikatakan 1, monoton naik pada selang I jika untuk setiap x1, x2 pada I berlaku. Jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Yang kedua, monoton turun pada selang I jika untuk setiap x1, x2 pada I berlaku. Jika x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Yang ketiga, konstan pada selang I jika fungsi f tidak naik dan tidak turun pada selang I. Berikut adalah teorema kemonotonan fungsi. Misalkan fungsi f kontinu dan terdiferensial pada selang I. 1. Jika f aksen x lebih dari 0 pada selang I, maka fungsi f monoton naik pada I. 2. Jika f aksen x kurang dari 0 pada selang I, maka fungsi f monoton turun pada I. 3. Jika f aksen x sama dengan 0 pada selang I, maka fungsi f konstan pada I. Yang ketiga, kecekungan dan titik belok. Fungsi f yang terdiferensialkan pada selang terbuka I dikatakan 1. Fungsi f cekung ke atas pada selang I jika fungsi f aksen monoton naik pada I. Yang kedua, fungsi f cekung ke bawah pada selang I jika fungsi f aksen monoton turun pada I. Jika di suatu titik terjadi perubahan kecekungan dan di titik itu terdapat garis singgung, maka titik itu disebut titik belok dari fungsi tersebut. Yang kedua, kita akan menentukan kemonotonan dari grafik fungsinya. Tadi sudah diperoleh titik kritisnya yaitu 1 dan 3. Nah, titik kritis ini yang membagi atau memecah selang bilangan real atas 3 selang, yaitu negatif tak hingga sampai 1 sampai 3, dan 3 sampai positif tak hingga. Nah, yang berikut adalah kita menyelidiki nilai atau tanda dari f aksen x di sekitar titik kritis. Nah, kita dapat membaginya, mengujinya dengan membagi atas selang-selang tadi. Untuk selang yang pertama, negatif tak hingga sampai 1, kita ambil titik ujinya, misalkan 0. Kemudian kita substitusikan ke f aksen x. Nah, dari 0 kita substitusikan ke f aksen x, kita peroleh 9. Jadi tandanya adalah selang yang kedua dari 1 sampai 3, kita ambil titik uji misalnya 2. Kemudian kita substitusikan ke f aksen x, kita peroleh negatif 3. Tandanya negatif. Kemudian selang yang ketiga dari 3 sampai tak hingga, kita ambil 4, kita peroleh f aksen x-nya 9. Jadi tandanya positif. Nah, jika kita gambarkan dalam garis bilangan real, sini 1, di sini 3, ini selang negatif tak hingga sampai 1, ini selang 1 sampai 3, ini selang 3 sampai tak hingga. Di 1 ini sudah pasti 0, di 3 sudah pasti 0. Nah, sesuai tanda, di sini tandanya positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi di sini f aksen x lebih dari 0, ini f aksen x kurang dari 0, dan di sini f aksen x lebih dari 0. Artinya fungsi f naik pada selang negatif tak hingga sampai 1 dan selang 3 sampai tak hingga, sedangkan turun pada selang 1 sampai 3. Jadi naik pada selang negatif tak hingga sampai 1 dan 3 sampai tak hingga,
sedangkan F turun pada selang 1 sampai 3. Nah, demikian pula untuk kecekungan. Jika F naik pada selang ini, maka dia cekung ke atas. F di sini F cekung ke atas, sedangkan yang ini F cekung ke bawah. Yang ketiga adalah titik belok. Nah, tadi kita peroleh F double aksen X sama dengan 6X kurang 12. Nah, kita misalkan F double aksen X ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh 6X sama dengan 12, X sama dengan 2. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke Fx. Jadi, F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 tambah 9 kali 2 sama dengan 8 kurang 6 kali 4 tambah 18. 8 kurang 24 tambah 18 hasilnya 2. Jadi calon titik belok, kita punya calon titik belok yaitu 2,2. Selanjutnya kita periksa tanda dari F double aksen X. Nah, untuk selang X kurang dari 2, kita menggunakan titik ujinya 1 misalnya. Ambil X sama dengan 1, kemudian kita substitusikan ke F double aksen X. Jadi F double aksen 1 sama dengan 6 kali 1 kurang 12 sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6 ini tandanya negatif ya, kurang dari 0. Untuk selang X lebih dari 2, kita ambil X-nya sama dengan 3 misalnya. Kemudian F double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 kurang 12. 18 kurang 12 sama dengan 6, lebih dari 0. Jadi F double aksen X kurang dari 0 untuk selang X kurang dari 2, dan F double aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari 2. Nah, sehingga kecekungannya berubah arah di titik 2,2. Berarti kita peroleh titik beloknya adalah 2,2. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari fungsi tadi, yaitu lokasi ekstrim, kemonotonan dan kecekungan, serta titik belok, sekarang kita akan mensketsa grafiknya. Nah, yang tadi lokasi ekstrimnya berada di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, dengan F1-nya adalah 4 dan F3 sama dengan 0. Yang berikut, F monoton naik pada selang negatif tak hingga sampai 1. Nah, dengan kita menambahkan beberapa titik, misalnya kita ambil 0, kita peroleh 0 juga. Dia monoton naik dari negatif tak hingga sampai 1. Kemudian dia monoton turun dari 1 sampai 3. Nah, kita menggunakan titik bantu 0 dengan 0, 1 dengan 4, 2 dengan 2, 3 dengan 0.
Nah, tadi monoton naik, kemudian monoton turun, dan monoton naik lagi. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi, cekung ke atas tadi, kemudian cekung ke bawah pada interval 1 sampai 3. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x. Perhatikan bahwa di titik 2,2 grafiknya berbelok. Nah, dari cekung ke bawah ke cekung ke atas.